Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat CRUD Ajax di CodeIgniter 3 tanpa refresh. Nah, sebelumnya harus disiapkan terlebih dahulu itu adalah mendownload ke framework CodeIgniter versi 3 di situs resmi CodeIgniter. Sini saya sudah menaruhnya di folder htdocs dan itu saya rename foldernya itu jadi CRUD. Nah, di sini saya juga sebelumnya yang harus disiapkan itu dalam membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk database-nya saya sudah membuatnya. Di sini ada ID, auto increment karena dia auto generate gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah nama, terus kelas, sini alamat, terus sama tempat lahir. Itu untuk database-nya. Selanjutnya itu untuk library bootstrap-nya. Nah, karena saya library di sini pakai library bootstrap dan JS. Sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu di situs resmi bootstrap. Di sini saya taruh filenya itu di asset. Kalau untuk CSS-nya di folder CSS, kalau untuk JS-nya itu di folder JS. Seperti itu. Sini udah. Selanjutnya itu kita hapus dulu. Ini untuk CSS dan JS-nya. Nah, selanjutnya itu adalah menyambungkan dari database ke CodeIgniter-nya. Di sini saya sudah mengkonfignya di awal. Itu saya config-nya itu di database PHP. Nah, di sini kita nanti config-nya itu di sini untuk menyambungkan dari database ke CodeIgniter-nya. Itu di sini ada username-nya, ada password-nya, nanti disuruh diisi. Terus ada nama database-nya apa. Jadi isi di sini. Kalau sudah selesai nanti tinggal di save dan itu udah otomatis langsung bisa tersambung ke terkonek ke database-nya. Nah, setelah itu di sini juga ada config buat base URL-nya. Di sini juga ada index page-nya, ini nggak saya pakai. Terus selanjutnya itu di config autoload. Untuk autoload-nya di sini autoload-nya libraries itu ada database, terus upload sama session. Tapi untuk upload sama session saya tidak pakai karena di sini yang dipakai itu hanya database-nya. Terus untuk autoload helper-nya di sini ada URL karena saya memakai URL. Terus file ini saya nggak pakai file karena di sini di fitur CRUD-nya itu nggak ada buat upload gambar. Terus terakhir itu form. Nah, di sini form itu penting banget karena buat CRUD ini kita mewajibkan memakai form dari bootstrap-nya atau dari HTML dan CSS-nya. Nanti biar dia bisa masuk datanya ke database. Kalau udah di sini ada roots terakhir itu. Nah, roots-nya itu buat ngeset default controller-nya. Di sini default controller-nya itu adalah CRUD. Sebelumnya di sini saya sudah membuat CRUD-nya, membuat controller-nya. Di sini namanya CRUD PHP, tapi belum saya isi karena emang belum dipakai. Jadi sebelumnya itu nanti saya buat tampilannya dulu. Setelah itu baru untuk proses masuk atau function buat masukin ke database-nya. Nah, di sini langsung mulai aja. Di sini juga ada model sistemnya. Nah, di sini langsung mulai saja. Di sini kita langsung buat view-nya. Di sini udah, kita langsung buat view-nya. Di sini yang pertama kita buat itu adalah index. Jadi di sini saya ada file index dan file view. Dan di sini index itu pada dasarnya itu buat naruh modal, buat partial page tabel datanya, terus sama buat munculin alert kalau misalkan datanya itu berhasil disimpan atau datanya itu gagal disimpan. Kalau di view ini tadi saya sudah bilang itu buat isi tabel datanya atau tabel data siswanya. Kita pertama itu kita buat indeks PHP-nya dulu. Sebelumnya kita buat HTML, terus title-nya kita isi CRUD Ajax. Sini kita panggil buat library bootstrap-nya
caranya kita link, terus ref-nya itu kita sebelumnya di sini kita buat scriptnya terlebih dahulu buat base URL-nya. Jadi buat script ini nanti fungsinya itu biar bisa dipakai buat manggil semuanya base URL kalau misalkan ada yang pakai URL. Di sini kita buat scriptnya dulu. Kita hapus saja yang ini. Kita bikin variabel baru namanya itu base URL. Sini kita isi sama PHP. Sini base URL. Kalau udah kayak gini, kasih ini. Kalau udah ini berarti udah bikin variabel barunya itu base URL. Jadi kita pakai aja langsung. Di sini berarti tinggal manggil base URL yang ini. Penutupnya base URL. Terus kita panggil tadi kita sebelumnya itu naruh file buat library bootstrap-nya itu di folder asset. Kita panggil folder asset, terus di folder CSS. Setelah itu nama filenya itu adalah bootstrap.css. Kalau sudah, di sini langsung kita isi bodinya itu dengan card, karena di sini kita pakai card. Sebelumnya kita bikin div container terlebih dahulu. Class-nya kita ganti jadi container, kita tambahin menjadi container. Sini kita isi dengan card, div class card. Terus setelah itu kita isi dengan div headernya, div class card headernya. Jadi bacaan cardnya itu apa? Di sini misalkan root ajax. Kalau sudah di sini kalau card headernya udah, kita tinggal card body-nya. Jadi kita buat class-nya card body. Dari sini karena kita menggunakan partial page itu kayak gitu, lalu kita tinggal bikin buat manggilnya aja, tinggal bikin div-nya buat manggilnya. Caranya kita bikin div. Nah, di sini kita tambahin ID-nya. ID-nya itu adalah view. Ini style, ini optional kalau misalkan mau ditambahin atau tidak. Margin 10 px. Kalau sudah, sini kita panggil ya this look view. Setelah itu kita kasih array. Array-nya itu adalah admin atau siswa sebagai siswa, variabel siswa. Sepertinya ada salah, sebentar. Kita X, sini kita koma, kita kasih titik. Kalau sudah kayak gini berarti dari file view itu udah kepanggil di sini. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat, kita coba terlebih dahulu.
Nah, sebelumnya kita buat di controllernya itu, kita isi controllernya. Terus public function itu nah, public function construct ini tuh buat manggil function lain yang ada di model system. Jadi nanti dia misalkan ada function yang dari model system, dia langsung bisa kepanggil di sini dari public function construct yang ada di controller. Itu caranya itu kayak gini. Kita buat variabelnya itu namanya construct. Yaitu this load model, karena kita ngambil dari model system. Kalau udah kayak gini, itu aja kita buat dulu public function. Buat munculin tabel datanya. Sini coba kita indeks. Sini kita indeks, kita coba dulu di slot view. Indeks. Sebelumnya kita coba kita buat variabel dulu di model, atau buat function dulu di model. Kalau sudah, kita coba buka di browser. Itu kita caranya localhost root, terus nama foldernya itu kita coba apakah error apa tidak. Nah, di sini masih ada error define variabel siswa, karena di sini kita belum masukin tabelnya atau belum bikin di itunya buat tabelnya. Nah, sebelumnya kita buat dulu untuk tabelnya. Caranya itu kita buat di view. Buat di view itu namanya table. Kita buat tabelnya dulu. Di sini thead, terus tr, terus td. Sini kita isi nomor, karena kita di sini pakai nomor tambahan aja, optional. Kalau misalkan nggak mau pakai apa.
Di sini saya tambahin nomor. Terus selanjutnya itu adalah nama. Ini sesuai sama data yang diisi tadi di database itu nama, terus kelas, terus alamat, terus yang terakhir itu adalah tempat lahir. Nah, kalau sudah kayak gini, bentar. Kita kasih call span. Kita kasih nama action. Action ini berarti buat ngedit sama delete. Kalau udah, ini t-headnya udah. Untuk tabel headnya, sekarang table bodinya. Di sini karena kita tadi pakai nomor, kita bikin perulangannya. Itu perulangannya pakai for each. Sini kita bikin variabel namanya nomor. Terus misalkan sama dengan 1. Jadi dia kalau misalkan nomornya itu sama dengan 1 untuk awalnya. Jadi dia bakal ngulang untuk sesuai sama nomor selanjutnya, misalkan nomornya 2 gitu. Sini kita kasih perulangan for each. Nah, ini perulangannya itu untuk bikin variabel baru. Sini namanya kita tadi sebelumnya itu adalah siswa sebagai data. Di sini buat munculin data dari database-nya. Ini kalau udah kita tutup. Bentar. Kita buat TR-nya. TD PHP. Nama variabel itu kan awal-awalnya nomor, kita tambahin nomor di sini, terus penutup tag PHP-nya. Kalau sudah di sini berarti kita tinggal copy aja untuk tabel selanjutnya, untuk baris selanjutnya, atau kolom. Ini datas nama. Tinggal copy dari sini aja, nanti habis itu kita ganti nama kelas, setelah itu alamat, selanjutnya kita buat tombol action ya. Sini tombol action itu ada edit sama delete. Jadi kita buat buttonnya. Sebentar. Sini kita kasih tag A. Script void. Data ID.
Nanti kita ambilnya ini sesuai dari ID itunya, ID dari database-nya. ID ini kalau mau ngedit, kita mau edit, terus kita panggil buat modalnya, data table. Nah di sini tadi ada yang error. Di sini saya sudah ubah. Di sini ini sebetulnya form. Di sini adalah button. Di sini buat ngubah editnya. Di sini nanti dia ngambil data toggle itu dari modal, terus targetnya itu form modal, terus class-nya di sini buttonnya. Terus ini icon ini enggak ada sebetulnya, kita hapus aja. Kita nggak pakai icon. Di sini jadi bacaan doang, button edit. Seperti itu. Ini buat edit, ini buat delete, sama. Terus data targetnya itu delete modal. Kalau tadi kan untuk form modal, ini data targetnya itu delete modal, jadi dia modalnya beda. Jadi kita akan buat modalnya. Nah di sini sebelumnya selanjutnya itu di sini delete, ini sama delete, udah. Nah di sini adalah di sini text box hidden yang digunakan untuk form ubah. Jadi nanti kalau misalkan setelah misalkan si user atau si admin misalkan setelah menambah data ingin mengedit datanya, misalkan ada yang salah, jadi nanti datanya itu datanya itu langsung ke get, isi dari datanya itu apa, itu langsung ke get. Jadi memudahkan si admin itu buat ngedit. Sebelumnya kita ubah dulu ini karena ada beberapa perubahan. Sini untuk atasnya itu yaitu nama, kita sesuaikan sama database-nya. Terus selanjutnya itu kelas. Selanjutnya adalah alamat. Selanjutnya itu adalah tempat lahir. Sini kita ganti dulu class-nya. Nanti dia class-nya ini bakal diproses di JavaScript Ajax-nya. Kalau sudah kayak gini berarti ini sudah untuk di tabelnya udah. Oh iya, untuk perulangan nomornya di sini untuk perulangan nomornya itu kita pakai buat nambahin nomornya. Jadi setiap dia tambah data itu nomornya otomatis langsung ke generate. Di sini kita buka tag PHP, terus kita buat tadi untuk variabel nomornya plus Kalau sudah kayak gini kita coba dulu apakah dia bisa apa enggak. Masih ada error.
tambahin dari sini stylenya. Kalau di sini masih ada error, berarti kita harus kita coba dulu untuk buat controllernya. Di sini untuk controllernya itu kita di model view-nya kita buat public function buat munculin datanya. Di sini ada, misalkan kita buat public function view siswa. Kalau udah, kita return this db karena kita ngambil datanya itu dari db. Terus itunya ngeget, tipenya itu ngeget karena kita ngambil data dari database. Terus kalau sudah, result. Kalau sudah, nanti kita panggil di controllernya. Yaitu caranya itu adalah di atas sini kita tambahin index data admin siswa, kita ambil dari model sistemnya. Kita coba terlebih dahulu. Nah, udah kayak gini, berarti udah nggak ada error. Tinggal kita tambahin datanya. Sebelumnya kita buat buttonnya dulu. Untuk button tambah datanya itu di indeksnya, berarti di card headernya. Sini kita buat buttonnya dulu. Buttonnya itu ada di atas card body. Nah, sini kita btn button class button primary tambah data. Kita coba apakah berhasil. Nah, dia udah. Kita ubah floatnya itu menjadi right biar dia ke arah, biar dia pindah ke samping kanan. Tambahin spasi gue. Ada nggak? Nggak usah pakai float. Nah, udah. Di sini kita set untuk button ID-nya itu. Sini kita tambahin ID. Itu namanya button tambah. Terus untuk data toggle-nya atau tujuan datanya ini mau kemana, kita tambahin modalnya, data class modalnya.
kayak gini, berarti udah selesai untuk button tambahnya. Sekarang kita lanjut membuat modalnya. Ini sebelumnya saya sudah mengcopy modalnya untuk modal tambah dan editnya. Cuman ada beberapa perubahan yang harus diubah. Contohnya untuk formnya. Nah, ini udah ada modalnya. Sini kita ubah dulu untuk formnya. Sini ada beberapa yang harus diubah, itu contohnya kayak ini kita hapus. Terus ini kita ganti menjadi kelas. ID-nya kita ganti jadi kelas juga. Name-nya kita ganti kelas. Terus di sini selanjutnya itu ada alamat. ID-nya kita ganti jadi alamat. Terus name-nya kita ganti jadi address. Untuk telepon kita nggak usah pakai atau kita hapus. Kita pakai tambahin. Nanti kita ganti jadi tempat lahir. Nah, ID-nya itu adalah tempat lahir. Terus name-nya kita ganti. Ini udah. Ini untuk bawahnya kita hapus. Ini udah untuk form tambahnya. Kita coba dulu. Oke, berhasil. Ternyata belum bisa. Berarti di sini masih ada error. Coba kita ganti buttonnya. Coba refresh. Ini masih nggak bisa. Oh iya, sebelumnya kita tambahin JavaScript dulu karena modal ini kan menggunakan JavaScript. Kita tambahin dulu library JavaScript-nya. Di sini saya sudah, kita ambil aja dari sini. Ini juga custom.js. Ini kita tambahin semua, kita copy di bawah. Kalau udah, kita coba lagi. Nah, dia udah bisa muncul untuk form tambah datanya dan ubah datanya. Sekarang kita tambahin buat form buat modal delete datanya. Kita copy dari sini. Ini udah kayak gini, tapi dia belum bisa kita delete soalnya datanya belum ada. Sebelumnya kalau sebelum itu nanti kita buatnya di JavaScript-nya terlebih dahulu. Kita buat JS-nya, namanya custom.js. Sini saya sudah ada codingan untuk JavaScript-nya. Nanti ada beberapa hal yang harus diubah. Nah, di sini var ID-nya itu ngeset ID-nya itu jadi 0. Terus document ready function ini itu ngumpulin ID dari misalkan loading simpan, loading ubah, pesan sukses, pesan error. Itu kalau misalkan udah ready, ini di hide dulu. Sini kita mulai untuk fungsinya. Di sini untuk edit, ketika tombol edit diklik nanti jalani buat ininya,
Nanti button simpannya di hide, button ubahnya di show. Seperti itu. Nanti di sini ada juga yang harus diubah, ini kayak kita nick, nanti kita hapus. Ini kita hapus aja nama. Setelah itu ini kita ganti jadi kelas. Terus nanti sesuaiin ini untuk value yang ini itu sesuaiin sama yang di sini. Nah, yang ini text box hidden itu disesuaikan namanya ini class value, kita ganti jadi class value. Ini alamat kita ganti juga alamat value. Terus telepon tempat lahir. Sini kita ganti tempat lahir value. Kalau udah, kita di sini buat indiannya. Sini kita hapus dulu. Sesuai sama ID-nya. ID yang ada di view-nya. ID yang ada di formnya. Itu kita isi nama, terus kelas, setelah itu alamat, setelah itu tempat lahir. Kita save. Semoga kita cek dulu apakah betul atau tidak. Betul. Sudah betul. Sekarang kita value-nya ini kita isi nama yang ada dari sini, variabel yang ini. Kita isi nama, setelah itu kelas, setelah itu alamat, setelah itu tempat lahir. Kalau udah berarti udah selesai. Ini fungsi yang dipakai ketika tombol hapus diklik. Nanti kalau misalkan tombol hapusnya diklik itu dia jalanin apa, ini sudah di sini. Dan juga kalau misalkan button tambah diklik, button yang ini diklik, yang ini, jadi dia itu jalanin apa. Misalkan button simpannya di show karena dia nyimpan data. Terus untuk button ubahnya di hide. Terus modal title-nya di set jadi form simpan data. Ini kalau untuk menambah data atau simpan data. Nah, sekarang untuk Ajax-nya di sini kita mulai masuk function dari Ajax-nya. Di sini kalau misalkan button simpan diklik, button simpan itu yang ini. Nah, button simpan itu yang ini. Yang ini button ubah, ini button close. Jadi kalau misalkan button ini diklik, yang ini, maka jalankan fungsi dari Ajax yang ini. Ini URL-nya base URL, ini dashboard tujuannya ini apa, karena ini kita belum buat, nanti kita hapus dulu. Nanti kita panggil, terus type-nya apa, post karena dia ngirim data. Terus datanya itu form modal, ini datanya itu dari form mana, karena form modal tadi. Terus data type-nya ini karena di sini Ajax, berarti data type-nya itu JSON. Terus di sini udah, sini before send ini buat before sebelum send tuh kayak nyeting JSON-nya dulu. Ini kalau misalkan di sini kalau misalkan sudah selesai atau sukses menjalankan, jalankan functionnya di sini. Loading simpannya itu di hide. Kalau misalkan sudah selesai nambahin, di sini view-nya itu nanti munculin datanya itu di tabel mana. Terus pesan suksesnya ini pesan sukses, muncul pesan sukses kalau misalkan dia sukses nambahin datanya. Terus di sini pesan suksesnya kita belum buat, nanti kita buat per modalnya di hide atau modal yang buat nambahin datanya di hide. Nah, else jika error nanti muncul pesan error seperti itu. Jadi sebelumnya kita sudah membuat pesan error gitu. Sebelumnya kita belum buat. Kita buat dulu untuk alert suksesnya. Itu dari sini. Udah pasang.
kita save. Ini ya udah untuk pesan suksesnya. Selanjutnya ini untuk button ubah. Button ubah ini sama kayak tadi, cuman di sini ada yang bedain, itu ID-nya. ID-nya itu nanti kalau misalkan mau edit data itu sesuai sama ID-nya. Terus kalau ubah itu sama kayak tadi post, dia ngirim datanya ke database. Ini untuk controllernya kita hapus dulu karena kita belum bikin controllernya. Nah, di sini kalau misalkan sukses loading ubahnya di hide sama kayak tadi. Terus pesan sukses muncul. Kalau misalkan error nanti dia muncul pesan error. Ini kalau button hapus juga sama, cuman dia ngebedain itu kan kalau tadi type-nya itu untuk edit dan tambah itu adalah post. Kalau untuk nge-delete ini type-nya itu adalah get. Karena dia ngambil data dari database buat dihapus. Jadi datanya yang mana yang dihapus nanti dia nge-get gitu. Terus juga ID nanti dia ambil sesuai sama ID-nya. Nah, ID nggak usah kita hapus karena nanti kita pakai. Yang dihapus adalah ini control. Ini sama juga kalau misalkan sukses dia munculin apa, yang hide apa, dia nge-show apa gitu. Nah, ini kalau misalkan ketika modal dialog di close atau ditutup, nanti jadi misalkan kalau misalkan kita habis ngeklik ini, terus habis itu di close, nanti dia clear inputannya itu menjadi kosong. Jadi inputannya itu nanti dikosongin. Jadi nanti kita lebih gampang buat nambahin data lagi. Nah, ini untuk JS-nya. Sekarang kita lanjut ke controller. Untuk controllernya di sini kita buat function simpan petugas, simpan siswa. Function simpan siswa. Ini gitu. Ini kita ada di sini untuk simpan siswanya. Kita copy aja. Nah, di sini nanti dia di prosesnya itu di model sistem. Kita hapus dulu ini model. Nah, di sini if ini jalan validation buat nge-save datanya. Sini kalau misalkan validasinya adalah true, dia panggil fungsi save yang ada di model sistem. Nah, di sini load ulang view PHP agar data yang baru bisa muncul di tabel pada tabel view. Ada view PHP for filenya. Sini kita HTML set itu di sini kita ubah view-nya. Base model di sini view-nya itu adalah sebelumnya adalah view siswa. Sini view siswa udah. Di sini callback-nya itu isi datanya kalau misalkan statusnya itu sukses. Terus kalau misalkan statusnya sukses, pesannya muncul pesan. Nanti pesan itu nanti yang bakal muncul di alertnya. Itu misalkan data berhasil disimpan, terus langsung munculin HTML buat ngambilin datanya. Kalau misalkan error, ini muncul pesan status gagal. Terus pesannya itu validation error. Seperti itu. Itu untuk save. Kalau sekarang kita buat untuk edit. Ini sama kayak tadi, cuman ada beberapa hal yang harus diubah. Yaitu contohnya nanti di sini kita tambahin ID. Ini berarti di sini kita tambahin buat variabel ID-nya. Sini juga karena sesuai, kalau misalkan ngedit data sama delete data itu sesuai ngambil dari ID-nya. Terus kalau ini udah, kita ubah ini jadi validation update.
Ini udah ubah siswa, sekarang delete siswa, hapus siswa. Public function, hapus siswa. Ya, karena kalau hapus itu kan tadi sama kayak edit, yaitu ngambil data ID-nya. Di sini hapus. Ya, hapus ini codingannya lebih dikit. Karena dia kalau misalkan error nggak muncul apa-apa, jadi langsung hapus. Ini kita ubah dulu. Oke, tugas review siswa kita ubah. Udah. Ini untuk hapus sudah. Sekarang kita coba buat bikin modelnya. Sini modelnya itu pertama-tama kita bikin validation dulu. Di sini untuk validation itu fungsinya itu nanti kalau misalkan ada data yang salah atau data yang kurang, nanti dia bakal muncul, bakal ngasih tahu itu data yang mana yang harus diisi. Seperti itu. Ini function untuk validasi. Kita copy aja. Nanti kita ubah. Nah, di sini validation itu adalah library dari CodeIgniternya itu namanya form validation. Jadi kalau misalkan ada yang kurang datanya nanti kita ditambahin. Sebelumnya kita ubah dulu di sini. Ini sesuai sama name-nya. Name-nya itu name. Terus kita isi kita isi di sini nama. Terus di sini required. Ini karena kita nggak pakai integer karena kita tadi pakainya adalah varchar, berarti kita isi di sini nggak usah pakai required. Di sini maxlen, required sama maxlen aja. Kalau udah kita copy, setelah itu kita paste. Ini selanjutnya itu adalah kelas. Ini kelasnya. Maxlen juga 350. Terus setelah itu alamat, address, ini sama, tapi di sini dia nggak pakai maxlen karena dia teks, jadi dia required doang. Selanjutnya adalah tempat lahir. Sini kita tadi namainnya birth. Sini kita namain. Kalau udah, sini validationnya udah. Berarti selanjutnya itu adalah bikin function buat nge-save datanya. Kita copy aja. Setelah itu nanti kita ubah. Di sini public function save, datanya itu disimpan di array. Sini kita hapus dulu nick-nya karena kita nggak pakai nick. Jadi kita di sini pakai 4 kolom aja. Terus insert-nya itu kita ubah jadi tabel siswa. Di sini name-nya, kalau di sini selanjutnya itu adalah kelas. Di sini tadi nama name di form-nya itu adalah class. Selanjutnya itu adalah alamat. Terus name-nya itu tadi address. Sini kita terakhir itu adalah tanggal tempat lahir. Di sini kita tambahin tempat lahir. Apakah betul? Sebentar kita cek dulu. Ya, betul. Sini betul tempat lahir. Nah, untuk edit sekarang ini save juga. Sekarang kita edit.
buat function buat edit atau buat update. Kita ubah jadi update. Oh ya, sebelumnya di sini masih ada yang udah. Sini karena dia tadi itunya ID, kita tulis variabel ID. Di sini sama, tapi di sini yang membedakan itu kalau misalkan tadi untuk masukin data adalah insert, kalau buat ngedit data itu adalah update. Terus juga ada tambahan di sini kalau nggak salah, di sini where ID-nya itu ID. Kita coba. Ini udah update, sekarang delete. Kalau delete itu kayak gini aja. Karena dia cuma ngedelete doang. Kita tag delete ID, terus kita ganti itunya menjadi siswa, tabelnya. Selanjutnya untuk di JS-nya tadi buat manggil controllernya, di sini kita tambahin ini sesuai nama controllernya, root itu simpan siswa. Ini untuk simpan. Ini kalau misalkan button simpan diklik yang tadi. Selanjutnya itu untuk ubah di sini root edit siswa. Ini edit siswa udah sesuai dulu. Apakah betul? Oh, ubah siswa. Jadi bukan edit siswa tapi ubah siswa. Terus selanjutnya itu adalah hapus siswa. Ini kalau udah kita save semuanya, kita coba. Ini decode 16. Ini kita coba lagi. Masih error. 16. Udah refresh, di sini udah. Sekarang kita coba untuk tambah datanya. Misalkan namanya itu Alif, kelasnya kelas XDS, alamatnya Depok. Jadi alamat ini type-nya passport, lupa saya. Kita ubah dulu di indeksnya. Type-nya password, seharusnya itu input. Input type text. Di sini kita ganti aja text area, soalnya dia alamat. Text. Kita coba row-nya 5 atau 6. Kita coba lagi. Nah, udah. Kan di sini namanya Alif. Kita coba dulu. Maka masih ada error apa enggak? Ini alamatnya misalkan Depok. Atau akhirnya Jakarta. Masih ada error, dia belum bisa. Nah, di sini datanya udah berhasil disimpan katanya. Tapi masih ada error di buat munculin datanya. Nah, di sini dia udah bisa munculin datanya. Tadi ada error di
di perulangan nomornya di sini ini ada error di loopingnya. Kita coba buat edit data. Misalkan, nah di sini udah bisa ngedit datanya nih. Misalkan kita ngedit alif namanya, tambahin F. Terus misalkan kelasnya 11, kita ubah. Nah di sini button ubahnya juga udah muncul. Dia masih ada error lagi. Errornya di kita coba cek errornya itu ternyata di update. Coba kita ubah lagi. Jadi tadi lupa saya masukin itu buat itu. Kita delete dulu. Masih ada error. Ini kita coba lagi buat tambah datanya. Misalkan kelasnya 11, alamatnya itu Jakarta, tempat lahirnya Jakarta. Apakah dia bisa buat itu? Masih ada error. Ternyata di sini ini masih admin. Tadi error untuk edit sama delete juga kayak gitu, sama ada error sempat. Ini kita ubah dulu ke siswa. Kita coba refresh. Nah tapi datanya udah bisa masuk. Kita coba lagi kalau misalkan masih ada error apa enggak. Misalkan namanya itu Raffi, kelas 12, alamat Depok, lahir Depok. Nah di sini udah bisa muncul, tapi ini masih ada error, masih ada ini. Itu nggak apa-apa. Data berhasil disimpan, ini ada alertnya. Terus kita coba delete sebentar untuk Raffi, data Raffi ini. Apakah Anda yakin ini menghapus data ini? Kalau misalkan yakin, kita klik ya. Nah di sini tanpa refresh, jadi dia tinggal ngapus. Nanti ada notifnya di sini, alertnya. Kalau misalkan mau edit Raina, jadi Rina misalkan, terus kelasnya 12. Nah nanti datanya langsung berubah, terus kelasnya berubah jadi data 12. Ini seperti itu untuk root Ajax Codeigniter yang saya bisa jelaskan untuk hari ini. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.